Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 dengan materi meneliti tujuan strategi pembelajaran yang inovatif kepada peserta didik. Yang pertama kami akan membahas mengenai tujuan strategi pembelajaran inovatif. Itu adalah untuk memberikan fasilitas kepada peserta didik dalam menambah pengetahuan sendiri, perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, serta menumbuhkan bakat peserta didik sesuai dengan potensi masing-masing. Tujuan strategi pembelajaran inovatif adalah untuk memberikan fasilitas kepada peserta didik dalam menambah pengetahuan sendiri. Yang pertama, strategi pembelajaran inovatif. Strategi dalam pembelajaran adalah cara untuk menyelesaikan serta mengurutkan proses belajar atau kegiatan pembelajaran dalam suatu lembaga pendidikan. Penelitian dalam strategi pembelajaran telah memberikan banyak kontribusi terhadap pengetahuan tentang komponen pembelajaran yang sangat berperan penting dalam mencerdaskan peserta didik dengan pembelajaran yang telah direncanakan. Dengan demikian dapat meningkatkan kualitas pendidikan untuk diterapkan pada peserta didik. Strategi pembelajaran yang telah tersistematis mampu merubah tatanan yang tadinya belum kondusif menjadi sebuah strategi pembelajaran yang efektif. Definisi mengenai strategi pembelajaran adalah definisi menurut Dick dan Harry tahun 1990. Mereka menjelaskan bahwa yang terkandung dalam strategi pembelajaran terdiri dari seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang digunakan guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan kata inovatif berasal dari bahasa Inggris inovatif yang memiliki makna menemukan sesuatu yang baru dan tidak seperti yang biasa dilakukan. Pembelajaran inovatif yang tepat dapat menjadikan peserta didik memahami materi secara berkesinambungan. Apabila pembelajaran inovatif tersebut bersifat happy education, pembelajaran yang menyenangkan merupakan metode baru tidak hanya berlaku pada peserta didik dengan ciri usia 0 hingga 10 tahun, melainkan dapat diterapkan pada semua jenjang pendidikan. Metode pembelajaran menyenangkan akan membuat peserta didik untuk refleks, tidak bosan, serta dapat memperhatikan proses pembelajaran secara baik. Hal tersebut dikarenakan rasa perhatian dan keingintahuan peserta didik metode dan materi yang disampaikan. Metode pembelajaran umumnya ialah dengan metode ceramah, tanya jawab, maupun menerangkan materi yang terkadang sangat menjenuhkan bagi peserta didik. Metode pembelajaran dapat diperbarui dengan kreativitas dari pendidik, yaitu membangun keaktifan para peserta didik dan diperbarui dengan kekreatifannya. Pembelajaran yang tepat tersebut dapat menjadikan peserta didik memahami materi secara berkesinambungan. Apabila pelajaran inovatif tersebut bersifat education, pembelajaran yang menyenangkan tersebut merupakan metode baru, tidak hanya berlaku pada peserta didik yang berusia muda. Metode pembelajaran dapat diperbarui dengan kekreatifan dari pendidik tersebut, karena pendidik adalah aktor utama dalam membangun karakter yang baik dari mahasiswa pelajar yang mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Herlina. Metode pembelajaran dapat diperbarui dengan kekreatifan dari pendidik, yaitu membangun kreativitas dan menjadinya sebagai subjek dan dari pembelajaran. Strategi pembelajaran inovatif adalah metode yang digunakan dalam pembelajaran dengan ciri adanya unsur pembaruan. Metode ini bertujuan untuk menciptakan kelas yang nyaman bagi peserta didik. Dengan demikian, potensi penyerapan materi oleh peserta didik lebih maksimal. Dikatakan demikian karena dalam metode ini peserta didik
menemukan unsur-unsur baru yang berbeda dari yang biasa mereka lihat, dengar atau rasakan sebelumnya dalam pembelajaran. Hal ini menjadikan rasa penasaran dan rasa antusiasme peserta didik dalam materi dan strategi yang akan diterapkan dalam kelas. Antusias peserta didik sangat semangat belajar. Artinya, mereka akan memperhatikan dan menilai dengan penerapan strategi pembelajaran inovatif. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Maksudnya, paradigma guru sebagai pusat pembelajaran dan peserta didik sebagai subjek yang belajar aktif membangun pemahaman dengan jalan merangkai pengalaman lama maupun baru dengan cara baru sesuai kreatifan peserta didik sehingga mampu melakukan inovasi sesuai kemampuan masing-masing peserta didik. Yang kedua, berbasis masalah terkini dan aktual. Strategi pembelajaran inovatif lebih efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah terbaru. Inovatif seorang mampu memecahkan masalah dengan inovasi yang tinggi. Yang ketiga, terintegrasi. Para pembelajaran inovatif harus menggunakan asas dari integrasi, yakni dengan memadukan dua atau lebih. Rakyat adalah sumber belajar peserta didik yang paling kaya, karena masyarakat mampu berubah lebih cepat daripada pendidikan. Dalam hal ini, peserta didik dapat melakukan. Bentar. Ya. Ngomong, gak kalian dengar. Matikan internet, serah. Ulang. Tah, ulang ya, Tah. Iya, gak apa-apa. Kau ngomong apa? Gak tahu. Tadi aku bilang bentar ya, kayak gitu. Tadi aku udahlah lanjut. Ya. Yang keempat, berbasis masyarakat. Masyarakat adalah sumber belajar peserta didik yang paling kaya karena masyarakat mampu berubah lebih cepat daripada pendidikan. Hal ini, peserta didik dapat menerapkan pembelajaran inovatif dengan mengambil masyarakat dalam suatu masalah dalam suatu masyarakat dan didiskusikan dalam proses pembelajaran di kelas. Karena masyarakat yang dapat dijadikan sumber pelajaran bagi peserta didik untuk memahami budaya kultur yang bisa saja terus berubah-ubah. Yang kelima, pilihan berbasis kreatif. Strategi pembelajaran inovatif memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam berkreasi sehingga menumbuhkan pola pikir yang berbebas kreatif. Yang keenam, sistematik. Strategi pembelajaran inovatif berasas bebas kreatif namun tetap mempunyai prosedur yang sistematik sehingga dengan semakin banyaknya prasyarat yang dipenuhi akan semakin banyak inovasi yang dihasilkan. Walaupun bebas dan kreatif, peserta didik tentunya memiliki prosedur yang telah ada. Yang ketujuh, berkelanjutan. Dalam strategi pembelajaran inovatif, setiap metode yang dilakukan yang dianggap sudah lama tidak dibuang melainkan disatukan dengan metode baru sehingga tetap dalam metode yang berkelanjutan. Dengan inovasi yang baru, sifat dari masyarakat pembelajaran inovatif ini adalah berkelanjutan untuk terus memanfaatkan yang telah ada dan dikembangkan pada yang lebih hingga dapat digunakan kembali dalam pembelajaran. Selanjutnya saya serahkan kepada Cesar. Baik, terima kasih. Asas dalam pembelajaran inovatif. Sorry, lagi batu aku makanya kayak gitu, kayak ada dahak di sini. Ulang ya Tah. Kau jangan marah-marah Tah. Kau kayak nambah. Oke. Enggak lo, lanjut aja. Oke. Asas dalam pembelajaran inovatif yang dapat membantu proses pembelajaran karena guru telah mengetahui apa yang harus dilakukan dengan peserta didik yang terorganisir. Begitupun dengan kurikulum yang mengatur sistem pembelajaran yang dilakukan di Indonesia berpengaruh terhadap cara belajar dan memahami pelajaran yang peserta didik. Kurikulum 2013 yang diharapkan mampu meningkatkan kreativitas dan keaktifan peserta didik di dalam kelas sehingga sangat membantu dalam pembelajaran inovatif yang akan dilakukan di pendidikan sekolah. Dalam hal ini, pendidik berperan mengawasi proses pembelajaran yang sedang dilakukan peserta didik. Asas-asas dalam pembelajaran inovatif ini sangat memungkinkan untuk tidak diterapkan di dalam pembelajaran. Perbandingan asas-asas pembelajaran biasa yang digunakan dalam pembelajaran dan asas-asas pembelajaran inovatif yang berbeda.
Pembelajaran umumnya hanya sebatas pada pendidik, pemateri, penilaian, evaluasi, dan selalu berputar demikian, yaitu pendidik memberikan pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan materi. Kemungkinan dilakukan penilaian yaitu dari ujian, sikap, dan lain-lain. Setelah itu baru mulai adanya evaluasi yang belum tentu dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Sedangkan pembelajaran inovatif dengan asas-asas berpusat pada peserta didik, masalah yang sedang mungkin terjadi di masyarakat kreatif dan berkelanjutan. Artinya, pembelajaran ini sangat memperhatikan peserta didik dengan melihat masalah yang terbaru muncul dan memecahkan masalahnya dalam proses pembelajaran. Kemudian, melihat keadaan masyarakat untuk memastikan kondisi dari peserta didik, karena masyarakat adalah sekolah yang secara tidak langsung mengajari hal-hal baru juga terhadap peserta didik. Lalu adanya unsur baru, kreatif, guna membangun kebebasan peserta didik dalam memecahkan masalah yang ada pada proses ini tetap berlanjut. Ciri khas pada strategi pembelajaran inovatif adalah adanya unsur pembaharuan dalam pembelajaran. Gagasan dalam pembaharuan muncul akibat guru maupun peserta didik merasakan adanya anomalia atau krisis metode, strategi, bahkan teknik-teknik dalam pemecahkan masalah belajar yang sudah ketinggalan zaman, dan kesadaran pendidik maupun peserta didik akan perkembangan yang terus berjalan sesuai zaman. Dengan hal ini, pendidik harus memiliki kreativitas dan terlaksanalah pembelajaran inovatif seperti yang diharapkan. Secara khas, strategi pembelajaran berinteraksi langsung dengan situasi pembelajaran. Artinya, situasi yang tengah berlangsung dalam suatu pembelajaran sangat berpengaruh dalam pemilihan atau pelaksanaan strategi inovatif. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu membaca situasi belajar peserta didik, memerlukan metode-metode tertentu untuk membangkitkan semangat, mengaktifkan siswa dan diskusi dalam pembelajaran lain yang tidak menjenuhkan bagi peserta didik. Berbagai pengertian dan tujuan yang telah dipaparkan di atas berikut metode yang penulis diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Metode pembelajaran inovatif ini bertujuan agar peserta didik merasa nyaman dan senang dalam pembelajaran, namun tidak melupakan aspek terpentingnya, yaitu materi yang dapat dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan lain dari strategi inovatif ini adalah sebagai pembaharuan, dan pembelajarannya dimaksudkan untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik. Selanjutnya saya kembalikan kepada Talenta. Terima kasih. Terima kasih kepada Cecia Garvinska Manurung dan Ernest Sigalingging. Teman-teman, kami sudah selesai membahas mengenai penelitian strategi pembelajaran yang inovatif. Terima kasih. Terima kasih. Dah, weh. Videonya, Tah. Ntar ya, biar kuat kita dulu rekamannya.